Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan dan sekarang sudah berada di Karoseri New Armada lagi. Jadi hari ini aku diundang oleh Karoseri New Armada dan Sinar Jaya untuk mencoba bus barunya karena ini adalah sebuah sejarah buat Sinar Jaya. Pertama kalinya Sinar Jaya bikin bus di Karoseri New Armada yang untuk akapnya ya. Sebenarnya Sinar Jaya udah pernah bikin tapi untuk yang Trans Makassar, bukan yang Sinar Jaya seperti ini. Jadi bagaimana detail dari bus Sinar Jaya? Ikuti terus video ini sampai selesai dan ini dia Sinar Jaya Skylander R22. Ya, sekarang kita sudah berada di bagian depan dari bus Sinar Jaya. Mungkin kita bisa lihat lebih dekat ya, lebih detail. Kalau bagian depannya ini sebenarnya tidak ada perubahan dibanding Skylander R22 pada umumnya. Tapi sebenarnya di bus ini ada beberapa request atau perubahan sendiri dari Karoseri New Armada. Tapi untuk bagian depannya ini masih sama-sama aja seperti Skylander R22 pada umumnya. Walaupun emang di bagian depannya agak sepi ya, karena di sini bener-bener putih dan juga hitam. Nih tengah-tengahnya ada logo Hino-nya yang besar dan tulisan Sinar Jaya-nya berada di atas sini ya. Di bawahnya kaca, tapi ini oke sih. Mungkin buat teman-teman yang lihatnya di kamera masih belum bisa terima perpaduan warnanya, tapi kalau kalian lihat langsung ini kelihatannya keren. Terus kita ke bagian samping. Di sini tidak ada pintu drivernya, tidak ada handle-nya di sini ya. Jadi drivernya untuk naik dan turun dari pintu sebelah kiri. Spionnya masih sama seperti Skylander R22 pada umumnya, itu ada lampu biru yang memanjang dari bagian depan spion sampai bagian gagangnya atau ininya ya, ujungnya. Bagian samping lagi, karena ini bodinya memakai bodi SHD, jadi di bagian sininya ada bagasi penyimpanan. Nih, bisa dibuka nggak ya? Agak keras ya. Nah, ini bisa dibuka. Ini bagasi penyimpanan, misalnya buat kru naruh peralatannya atau toolkit, spare part yang kecil-kecil bisa taruh di bagian sini, dan di sini ada lampunya juga nih. Tuh. Jadi benar-benar attention to detailnya diperhatikan sekali, ada lampunya di bagian sini untuk kalau malam nyari-nyari barang gitu ya. Dan ini ada penyangganya, cuma satu di bagian kiri. Oke, kita tutup lagi. Nah, kalau yang kemarin kita kan pernah review Arimbi. Kalau Arimbi tidak ada seperti ininya karena dia pakai bodinya bukan yang SHD. Terus di bannya ini dia ada dopnya. Dopnya juga ada tulisan Skylander. Ini warnanya kayak abu-abu atau silver gitu ya. Ini sebenarnya kalau warnanya putih akan lebih nyambung sih. Cuma dia warnanya agak beda. Cuma kalau lihatnya dari jauh nggak terlalu kelihatan. Nah, bagasinya seperti ini. Bagasinya tinggi sekali ya karena dia pakai bodi SHD. Jadi bagasinya tinggi dan bagasinya ini tembus teman-teman. Space frame. Karena bis ini menggunakan sasis Hino RM, jadi bagasinya luas sekali. Even kalau kita jalan di sini pun mau nyebrang gitu ya, itu bisa banget. Dan di sini ada pegangan-pegangannya. Nih, ada pegangan-pegangan. Ini fungsinya mungkin kalau bus ini ada paketan motor gitu-gitu, ini bisa banget buat bawa motor. Nih, dikasih pegangan-pegangan buat ngikat gitu teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Dan seperti biasa kalau SHD, ini ada tuas di bawahnya. Jadi tuasnya nggak cuma di atas, karena kalau di atas susah gapainya ya. Ini aku tinggi 175 aja nggak nyampe tuh. Jadi di sini dikasih pegangan lagi di bagian bawah biar lebih gampang nutupnya. Gitu. Jadi tinggal begini, ambil yang ini, tutup deh. Tuh, dan tutupnya enak sekali ya. Ke bagian belakang lagi, di bagian belakang juga ada bagasi kecilnya lagi seperti bagasi yang di bagian depan, dan ini bisa dibuka. Tapi sebenarnya sama aja sih, depan dan juga belakang ada bagasi seperti ini kalau yang SHD. Kemudian di bagian sini ini adalah tempat aki. Jadi kalau New Armada tempat akinya sebelah sini. Nah, ini bisa dibuka. Nah, seperti inilah tempat penyimpanan aki. Tuh, ini akinya ada 4 ya. Akinya ada 4 dan dia segaris gitu ya, bukan tumpuk. Biasanya kalau dia New Armada tuh biasanya atas bawah, tapi ini sekarang udah sejajar semuanya. Dan di bagian bawahnya juga ada sedikit tempat lagi buat mungkin naruh spare aki segala macam bisa nih di sini nih. Gitu. Jadi ini tempat akinya besar juga kalau SHD.
Jadi enak kalau buat naro-naro spare aki gitu. Kalau sebelah sini udah bagian mesin, di sini ada pintu daruratnya ya. Pintu daruratnya dia di sebelah sini. Kita ke belakang yuk. Nah, di belakang ini seperti biasa nggak bosan-bosan aku bilang kalau desainnya New Armada ini kita udah langsung bisa terima lah di bagian belakangnya, karena bagian belakang ini futuristik sekali. Dan di sini ada sedikit custom dari New Armada, yaitu di bagian sini nih. Ini baru banget di Sinar Jaya nih, ada krum-kruman di bagian sini dan ada teksturnya juga di sini. Baru kali ini New Armada bikin kayak gini karena bagus sih kalau menurutku ya, biar nggak polos-polos amat kayak kemarin yang Bintang Asri itu kan, itu polos banget. Nah ini karena ditambahkan krum, ini jadi lebih keren dan lebih masuk dengan si warna putihnya. Tapi kalau krum itu sebenarnya warnanya general sih, bisa masuk ke warna apa aja. Terus juga ada logo Hino-nya di sini. Logo ini ditaruh atas itu ya, di bawah tulisan Skylander, dan ada kamera mundurnya di bagian atas tuh. Keren sekali. Bagian sininya kap mesinnya masih sama aja seperti Skylander R22 pada umumnya. Di sini ada lampu garis merah yang memanjang. Terus ini kita buka kap mesinnya ya. Nah, seperti inilah mesin Hino RM 280. Suara mesinnya halus sekali, renyah ya suara mesinnya. Dan ada lampunya di sini. Nah, tuh, ada lampunya di bagian atas sini. Jadi kalau mau ngecek mesin malam-malam bisa nyalain lampunya di sini. Gitu. Enak ya suara mesinnya ya. Udah, kita tutup lagi. Seperti biasa Sinar Jaya ada tulisan pengaduan atau informasi ya ke WhatsApp-nya ada di sini. Ini tidak lupa, sesama bus Sinar Jaya satu trayek dilarang saling mendahului gitu ya. Tapi ini keren sih, Sinar Jaya bikin di New Armada juga akhirnya dengan warna yang simple tapi masuk banget ke bodinya Skylander R22. Nah sekarang kita ke bagian kirinya, karena di bagian kiri juga ada beberapa request yang dilakukan oleh Sinar Jaya. Nah, ini pintu belakang. Kalau pintu sih belakang seperti biasa Skylander R22 pada umumnya ya. Tuh, pintunya seperti ini. Di pintunya ini dia ada pegangannya di sini, jadi memudahkan untuk penumpangnya naik dan turun karena ada pegangannya. Dan karpetnya juga sampai di sini nih. Dinding-dinding ini ada karpet berwarna coklat yang menambah kesan mewah dari si busnya ini. Juga di tiap tangganya itu ada lampu LED supaya kalau malam gitu ya itu kelihatan si anak tangganya. Gitu kalau bagian belakangnya. Terus yang di custom atau request dari Sinar Jaya adalah ini. Tangki BBM biasanya itu kan di bagian depan ya. Tapi Sinar Jaya request tangki BBM-nya ini berada di sebelah belakang kiri. Jadi gitu. Jadi nggak perlu buka bagasinya dulu untuk buka si ininya, apa namanya, buat isi solarnya. Jadi tinggal buka ininya aja. Tapi ini juga bisa dibuka. Ada bagasinya juga di sini. Buat penyimpanan. Nah, tuh. Jadi dibuatkan shortcut dari luar buat ke pengisian BBM-nya. Nah, ini juga buat naro-naro spare part segala macam, dan ini ada dudukan-dudukan juga. Mungkin nantinya Sinar Jaya mau kasih apa gitu di sini ya. Karena ini ada pegangan-pegangan segala macam. Gitu. Jadi ini salah satu request yang dilakukan oleh Sinar Jaya buat bus ini. Oke, kita tutup lagi. Nah, jadi kalau SHD ini enaknya dia banyak sekali penyimpanan-penyimpanan. Kemudian kalau kita buka bagasi ini ada satu tombol yang menarik. Nah, ini ya, tangkinya di belakang ya. Ini ada satu tombol yang menarik, yaitu ada di sebelah sini. Ini adalah tombol untuk membuka pintu penumpang depan. Karena pintu penumpang depan seperti biasa Sinar Jaya itu kan, Sinar Jaya nggak pakai kondektur ya. Dia cuma pakai 2 driver. Jadi tidak ada kondektur. Jadi untuk buka tutup si pintunya, dia sudah pakai sistem pneumatik. Nah, kalau misalkan lagi di luar, ini kita bisa buka pintunya pakai tombol yang ada di sini. Tuh. Pintunya akan terbuka seperti itu. Gitu. Ya udah, kalau untuk bagian luarnya gitu aja sih. Sekarang kita masuk ke bagian dalam dari bis Sinar Jaya Skylander R22. Nah, kalau pintunya dibuka, ini tangganya juga muncul tuh. Tuh. Jadi yang otomatis tuh tangganya dan juga pintunya dia kebuka berbarengan. Yuk, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Wih, ya sebenarnya kalau bagian dalamnya sama aja sih seperti Skylander R22 pada umumnya. Cuma di sini dia pakai sekat pembatas antara kru dan juga penumpang. Dan ini mirip seperti punyanya Bintang Asri. Yuk,
Masuk Mas, ini bunyi kayak gini karena dia pintunya kebuka ya. Jadi dia ada warningnya ketika pintunya terbuka. Jadi ini kita tutup dulu. Kalau dari sisi driver, nutup pintunya ada di sebelah kanan sini. Dan overall ini sama-sama aja sih seperti Skylander R22 pada umumnya. Di sini ada head unit, di sini ada pencetan lampu-lampu segala macam, dan di sini ada AC-nya, ada juga untuk pengaturan audionya. Seperti biasa New Armada, ini udah bisa pengaturan kaca spionnya dari sini. Tuh, jadi ngatur-ngatur kaca spionnya bisa dari tombol yang ada di sini. Jadi nggak perlu manual lagi ngatur si kacanya. Gitu sih. Ya, overall nggak ada perbedaan sih dengan Skylander R22 pada umumnya. Ini sasis Hino RM, seperti ini dashboardnya. Ini kilometernya baru 589 km. Jadi benar-benar bus yang benar-benar baru. Dia jalan kayaknya cuma dari Hino ke New Armada tuh, 589 km. Oke, sekarang kita lihat yuk ke bagian penumpangnya. Let's go. Kita coba yuk masuk ke kabin penumpangnya. Nih, yang aku suka dari kabin penumpangnya New Armada adalah, nih, aku coba langsung duduk di depan aja ya. Nih, yang aku paling suka dari kabin penumpangnya New Armada adalah, terutama di bagian depan, itu adalah visibilitas penumpang ke bagian depannya. Dan kursi paling depan ini adalah kursi yang paling aku rekomendasikan buat teman-teman yang pengen coba bus ini, karena ini luas sekali. Jadi dari kursi ke sekatnya itu luas banget nih, mungkin kurang kesini ya, nih ya. Tuh, ini luas sekali. Nah, dengan tinggiku 175 cm, ini masih ada space yang lega di bagian depan. Jadi misalkan kita bawa tas gitu ya, mungkin tasnya kita malas taruh di bagasi, kita bisa taruh tasnya di sini. Tuh, karena masih ada space yang luas sekali. Dan seperti biasa New Armada, pandangan penumpangnya ke depan tuh enak banget teman-teman. Jadi karena dia kan double glass ya, topinya itu dia ada di bawah pandangan penumpang. Jadi penumpang itu ngelihat ke depan, view-nya itu tidak terhalang oleh topinya gitu. Juga di bagian sini, di sekatnya ini ada TV-nya, jadi ada 2 buah TV. Ini adalah untuk entertainment system penumpangnya sepanjang jalan, karena di tiap kursinya ini tidak ada AVOD atau audio video on demand-nya. Jadi untuk hiburannya dia ada di TV ini, ada di 2 TV ini, di kanan dan juga di sebelah kiri. Sekatnya ini juga besar banget ya untuk kacanya, jadi tidak menghalangi pandangan kita ke depan. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kacanya ini full sampai bawah sih. Kaca full sampai bawah, di bagian pintunya juga full sampai bawah. Ini akan lebih asik lagi view-nya. Karena ini walaupun kacanya besar, ini setengahnya sudah kemakan sama TV gitu. Jadi kalau ini kacanya sampai bawah, ini akan lebih baik ya. Mungkin nanti ada improve lagi dari New Armada untuk bisa bikin view penumpang lebih baik lagi. Ya, seperti itulah. Mungkin bisa kacanya sampai ke bawah gitu. Tapi ini beneran sih, ini asik banget kalau kita duduk di sebelah sini. Karena di sebelah sini juga, di sebelah samping atau kanan dan kirinya, itu kita tidak terhalangi oleh selendang. Tuh, tidak ada selendangnya, jadi view kita tuh luas. Selendangnya itu adanya di sini, bener-bener di belakang kita persis ya. Jadi kalau untuk di sebelah sininya, pandangan kita luas sekali dari samping ke depan. Wah, enak banget lah duduk di bagian sini. Mungkin nanti kalau aku akan naik bus ini, akan ngincar kursi bagian depannya sih. Oke, sekarang kita cobain kursi yang bagian belakang. Motifnya segala macam tuh Sinar Jaya banget, karena semua bus Sinar Jaya itu motifnya seperti ini. Dan ini total kursinya, kalau nggak salah ada 36 atau 38 kursi. Bagasinya dia tidak ada tutupnya ya teman-teman, karena Sinar Jaya biasanya seperti itu, supaya tidak ada suara penutup bagasi di kemudian hari. Karena penutup bagasi itu dalam jangka waktu beberapa tahun itu biasanya hidroliknya akan bunyi dan membuat di kabin penumpangnya jadi nggak nyaman, ada suara-suara gitu. Itu sih, dia kursinya nih sudah ada leg rest-nya. Jadi ini kelasnya nanti kelas eksekutif dari Sinar Jaya. Jadi ada leg rest-nya seperti ini. Dan posisi duduknya ini masih oke lah ya. Jadi leg room-nya masih ada walaupun sedikit ya, karena kelas eksekutif jadi dia kuantiti penumpangnya banyak. Tapi untuk posisi duduknya masih enak, masih lumayan ergonomis, apalagi ini kursinya memakai rimba kencana. Terus juga di sini ada ininya, ada armrest-nya. Nih, di sini deh. Tuh, armrest-nya seperti ini. Nah, kalau kita duduk di bagian belakang, di belakang kursi
penumpang depan, ini kita mendapatkan beberapa fasilitas lah di sini. Yang pertama ada cup holder. Ini kayak enaknya dibuka kali ya. Nggak apa-apa ya. Dibuka nanti kita pasang lagi. Jadi di sini ada pegangan di kanan dan kiri. Terus ada cup holdernya di sini buat kita naruh botol, minuman segala macam bisa ditaruh di sini. Dan juga ada net penyimpanan di sini. Tuh, ada net penyimpanannya juga. Kalau kita naruh barang-barang yang kecil-kecil bisa ditaruh di sebelah sini. Gitu teman-teman. Ya, seperti itulah fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan kalau kita duduknya di bagian paling belakang. Karena kalau kita duduknya di bagian paling depan tadi, walaupun kita menang legroomnya, menang view-nya, tapi kita tidak mendapatkan cup holder, tidak mendapatkan pegangan seperti ini, dan juga kita tidak mendapatkan net penyimpanan seperti ini kalau kita duduknya di paling depan. Jadi ada plus minusnya sih, tapi aku tetap pengen duduk di depan. Oke, ini kita pasang lagi. Dan chargernya kalau untuk penumpang itu ada di atas nih. Ada 2 buah USB slot di sini untuk keperluan ngecharge gadget kita. Jadi di sini terus lower AC seperti ini, ada lampunya juga. Dan kalau di sini kurang, di bagian bagasinya itu juga ada colokan HP juga. Oh, di depan tuh ada colokan USB slot juga. Jadi kalau misalnya kurang USB slot yang ada di sini, bisa juga ngecas pakai USB slot yang ada di depan. Oke, kita ke bagian belakang lagi ya. Juga kalau di sini, kalau New Armada tuh ada handrailnya. Jadi kalau teman-teman jalan dari depan mau ke toilet, itu pegangannya ini nih. Jangan pegangan ini, karena akan ganggu penumpang yang duduk di kursinya. Tuh. Nih ya, nah ini nih, di belakang juga ada USB slot lagi tuh. Tuh. Gitu. Jadi untuk membantu ngecharge gadget kita. Oke, di bagian belakang, nah di sini tuh ada space kosong di depan toilet. Jadi mungkin ini bisa dipakai untuk ketika kita ngantri toilet gitu ya, kita bisa berdiri di sebelah sini. Dan ini dia, ada fasilitas toiletnya juga di sini. Dan ini toiletnya standarnya New Armada ya. Nih, di sebelah sini ada tombol lampunya. Tuh, tulisannya WC. Dan dia kalau dinyalain, akan nyala juga tulisan WC-nya. Nih, untuk toiletnya, karena dia SHD, jadi tinggi. Tuh, tingginya 175 cm, ngepas banget dengan tinggiku. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir akan mentok-mentok di toiletnya. Dan toiletnya bagus. Di sini ada wastafelnya. Ini untuk klosetnya. Ada buat ininya juga. Terus di sini ada cerminnya. Keren. Ada pegangannya juga. Dan ada space di sini biasanya untuk naruh pembersih ya, apa namanya, huipol gitu-gitu, bisa ditaruh di bagian sini. Tisu segala macam ditaruhnya di bagian sini. Gitu. Cakep toiletnya. Oke, kita keluar lagi. Dan di bagian belakangnya ini ada space lagi. Ini adalah tempat istirahat kru. Jadi krunya tuh kalau istirahat di sini, dan dia kayak apa ya, ngadepnya ke sana gitu tidurnya. Jadi enak sekali, posisinya tinggi, dan di sini ada lower AC-nya juga. Ada 1, 2, 3 di bagian sana. Jadi krunya pun kalau tidur di sini tuh nyaman, biar istirahatnya enak. Nah, dari sisi safety, keamanan penumpang ya, selain ada pintu darurat, ada palu pemecah kaca, ada seat belt di setiap kursinya, di sini juga ada CCTV-nya teman-teman. Jadi di bis ini tuh terdapat 3 CCTV di bagian dalam. Ini ada di bagian paling belakang, ada di depan sebelum sekat, dan ada di paling depan lagi di tempat cabin kru. Juga ada kamera mundur. Jadi terdapat 4 kamera di dalam bus ini. Oke teman-teman, jadi seperti itulah unit terbaru dari Sinar Jaya yang memakai karoseri New Armada dengan bodi Skylander R22 yang luar biasa sih. Ini Sinar Jaya bener-bener ganteng banget ketika dikasih bodi Skylander R22. Dan video ini kita akan lanjutkan di video selanjutnya, karena kita akan muter pakai bus ini dan mencoba beberapa tes yang dilakukan oleh New Armada, seperti tes getar untuk mengecek seberapa senyapnya di bagian kabin, shower test, dan juga ada beberapa tes-tes lainnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di-subscribe dulu supaya nggak ketinggalan update terbaru dari channel Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!